Kalian enak hidup di luar negeri, kami angkat senjata, perang demi kemerdekaan Papua, nyawa jadi taruhan. Komandan militer KKB Papua kecam pimpinan UPM di luar negeri. Perpecahan tampaknya terjadi di tubuh organisasi Papua Merdeka UPM. Salah seorang pimpinan tertinggi, Benny Wenda, dikabarkan tak akur dengan Komandan KKB Papua wilayah Enduga, Eganus Kogoya. Dilansir dari tribunpapua.com, Eganus Kogoya marah lantaran pentolan UPM yang ada di luar negeri hanya mengambil keuntungan atas perang yang dilakukan KKB Papua. Saudara Benny Wenda, tahukah kalian bagaimana perjuangan di tanah Papua? Saudara sebisam bom, apakah kalian rasakan bagaimana susahnya para pejuang kemerdekaan di Papua? Ujar Eganus Kogoya dalam video yang menyebar di dunia maya. Kalian enak tinggal di luar sana, tapi kami di sini siang malam berperang untuk Papua merdeka. Lanjutnya, Eganus Kogoya yang murka lantas melontarkan pertanyaan pedas yang ditujukan kepada para pentolan UPM. Pernahkah kalian merencanakan bagaimana merekrut anak-anak untuk jadi anggota supaya berperang? Tanya Kogoya. Pernahkah kalian pikirkan bagaimana anak-anak Papua bisa sekolah supaya nanti mereka bisa membangun Papua? Lanjutnya, melansir surya.co.id, Benny Wenda adalah petinggi organisasi Papua Merdeka UPM yang lahir di Lembah Baliem tepat pada HUT Republik Indonesia 1974. Wenda kemudian menjadi antipati dengan pemerintah Indonesia setelah dirinya mengklaim jika ada serangan udara yang membuat keluarga menjadi korban. Dirinya juga mengklaim akibat serangan udara itu kakinya putus satu. Maka setelah rejim Soeharto tumbang, Wenda lantas angkat senjata meminta Papua merdeka, walaupun keluarga sendiri memilih bergabung dengan NKRI. Ia melakukan lobi-lobi kepada pemerintah Indonesia. Pada pemerintah Megawati, usaha lobi Wenda sebenarnya berhasil yakini menjadi Papua sebagai daerah otonomi khusus. Namun rupanya Wenda masih kurang puas dan menuntut lagi kemerdekaan Papua. Aparat keamanan Indonesia yang tak bisa lagi mentolerir aksi Wenda lantas menangkap sang pentolan UPM pada tahun 2001 karena dianggap mengacaukan keamanan. Wenda kemudian ditahan di Jayapura pada 6 Juni 2002. Akan tetapi Wenda berhasil kabur dari penjara pada 27 Oktober 2002. Dibantu simpatisan UPM, Wenda diselundupkan ke Papua Nugini. Wenda kemudian ngacir ke Inggris bersama LSM Eropa setelah mendapat suaka politik. Sampai saat ini, Wenda hidup aman dan nyaman di bawah perlindungan dan pengawasan negeri. Dia Inggris hanya bisa menyuarakan kemerdekaan Papua lewat media massa dan media sosial, sedangkan anak buah harus keluar masuk rimba, tidur di hutan, kekurangan makanan, dan harus menyambung nyawa berperang dengan aparat keamanan Indonesia. Benny Wenda diketahui tinggal di ekspor Inggris. Bahkan Benny Wenda mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford. Pemerintah Indonesia tentu mengecam pemberian penghargaan kepada Benny. Melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua. Padahal pemerintah menyatakan saat ini Papua telah mengalami kemajuan di bidang pembangunan. Dalam wawancara kepada majalah Tempo, Benny Wenda mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan. Akan tetapi, Benny menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai spontanitas masyarakat di sana. Saya memang mengeluarkan surat edaran beberapa pekan sebelum selebrasi kemerdekaan Indonesia.
Isinya menyerukan kepada rakyat Papua supaya tidak ikut upacara, ucap Benny. Tapi aksi di Surabaya yang merembat ke Papua itu spontanitas saja. Rakyat Papua yang bergerak, ujar dia. Kepada majalah Tempo, Benny juga mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo soal Papua yang masih menggunakan pendekatan militer. Dia memuji Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang melakukan pendekatan kemanusiaan. Cara yang dilakukan Gus Dur antara lain mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan membolehkan pengibaran bendera bintang kejora selama bersanding dengan bendera merah putih. Hanya Gus Dur yang berani membela Papua. Dia juga menyebutkan bintang kejora sebagai lambang budaya kami, ujar Benny Wenda.